Bro, ada satu kalimat yang diam-diam bikin banyak dari kita tetap miskin secara sistemik. Udah, bersyukur aja. Kalimat itu kelihatan positif, tapi sering dipakai pas lu mulai sadar ada yang gak adil. Lu kerja 9 jam sehari, kadang lebih. Gaji naik 300 ribu setahun, tapi kontrakan naik 500 ribu. Harga beras naik, listrik naik, BPJS naik. Dan tiap kali lu protes dalam hati, ada yang bilang lu kurang bersyukur. Ini bukan soal mental lemah, ini soal matematika hidup. Kalau penghasilan lu 5 juta dan total kebutuhan minimum tembus 6-7 juta, itu bukan kurang iman, itu defisit. Artinya, bahkan kalau lu gak nongkrong, gak jajan aneh-aneh, gak foya-foya, angka di spreadsheet tetap merah. Yang bikin bahaya, narasi bersyukur sering dipakai buat geser fokus. Dari masalah struktur ekonomi, jadi masalah sikap pribadi. Seolah-olah kalau hidup lu berat, berarti lu kurang positif. Padahal kelas menengah sekarang lagi kejepit di tengah. Harga naik konsisten, sementara daya beli gak ikut nebut. Lu tetap produktif, tetap disiplin, tapi jarak ke stabilitas finansial rasanya makin jauh. Dan di titik itu, banyak dari kita mulai mempertanyakan diri sendiri, bukan sistemnya. Di video ini gua gak mau ngajarin lu jadi pesimis. Gua mau ngajarin lu jadi sadar. Kita bakal bongkar kenapa toxic positivity bisa jadi alat penenang yang bikin kita tetap diem. Gimana sistem bikin pekerja terjepit tetap sibuk tapi sulit naik kelas. Dan yang paling penting, langkah konkret supaya lu mulai punya kontrol atas uang dan keputusan hidup lu. Karena kalau lu terus disuruh bersyukur tanpa strategi, yang berubah cuma cara lu menerima tekanan, bukan tekanannya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, gue penasaran bro, lu nonton video ini dari mana? Dari kamar kos yang tiap tahun naik sewanya? Dari kafe sambil numpang wifi? Atau lagi di warkop abis pulang kerja? Tulis di komentar dan sebutin kota lu. Gue pengen tahu sejauh mana keresahan ini tersebar. Sekarang kita masuk ke musuh sebenarnya. Kita dari kecil diajarin satu rumus sederhana. Kerja keras sama dengan hidup membaik. Tapi rumus itu nggak pernah diupdate dengan realitas ekonomi hari ini. Data BPS nunjukin rata-rata upah pekerja formal ada di kisaran 3 jutaan rupiah. Di sisi lain, survei biaya hidup di kota besar seperti Jakarta bisa tembus 7-8 juta per bulan untuk hidup layak. Bahkan di kota tier 2 pun 5-6 juta itu angka realistis kalau lu hitung sewa, makan, transport, pulsa, dan cicilan. Coba kita hitung simpel. Gaji 5 juta, sewa 1,8 juta, makan 1,5 juta, transport 700 ribu, listrik, internet, pulsa 500 ribu, cicilan atau kebutuhan keluarga 1 juta. Totalnya udah lewat 5 juta. Belum nabung, belum dana darurat, belum investasi. Dan ketika angka nggak masuk akal, solusi yang sering muncul bukan pembenahan struktur pendapatan, tapi motivasi. Kerja lebih keras, jangan ngeluh, bersyukur aja. Padahal problemnya bukan etos kerja. Problemnya adalah daya beli yang tergerus dan produktivitas yang nggak sepenuhnya dinikmati pekerja. Pertanyaannya sekarang bro, kalau sistemnya memang bikin banyak dari kita sulit naik kelas, kenapa yang selalu disalahkan mentalitasnya? Lanjut, kita bedah konsep toxic positivity ini lebih dalam. Bro, sebelum gue lanjut, gue minta satu hal. Turunin sedikit ego lu. Turunin sedikit defensif lu. Dengerin ini sampai habis, pelan-pelan. Karena kalau lu cuma nonton sambil setengah fokus, lu bakal ngerasa ini cuma opini. Padahal ini pola yang mungkin lagi kejadian di hidup lu sendiri. Tarik napas sebentar. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Toxic positivity itu bukan larangan buat bersyukur. Ini adalah mekanisme psikologis dan sosial yang bikin lu menerima kondisi yang seharusnya lu pertanyakan. Sistem modern gak perlu bikin lu miskin total. Sistem cuma perlu bikin lu cukup sibuk supaya lu gak sempat berpikir. Lu bangun pagi, kerja, pulang capek, scrolling sebentar, tidur. Besok ulang lagi. Dalam siklus itu, selama lu masih bisa bayar tagihan walau mepet, lu dianggap aman. Dan ketika tekanan mulai kerasa, ada dua opsi.
Opsi pertama, mempertanyakan struktur pendapatan dan daya tawar lu. Opsi kedua, menyalahkan diri sendiri karena kurang bersyukur. Yang lebih mudah dipilih? Yang kedua. Karena menyalahkan diri sendiri nggak bikin konflik, nggak bikin ribut, nggak bikin lu harus ambil keputusan besar. Sekarang gua kasih gambaran mekanismenya. Bayangin lu lagi di treadmill. Lu lari 6 km per jam. Tiba-tiba mesin dinaikin jadi 8 km per jam. Lu dipaksa lari lebih cepat cuma buat tetap di tempat yang sama. Itu inflasi. Harga naik 5-7% per tahun. Tapi kalau gaji lu stagnan atau naik tipis, lu bukan maju. Lu cuma menjaga posisi supaya nggak jatuh. Masalahnya, banyak orang nggak sadar mereka lagi di treadmill. Mereka pikir mereka kurang lari cepat, padahal mesinnya yang dipercepat. Di titik ini, toxic positivity masuk sebagai peredam. Yang penting sehat, masih ada kerjaan, banyak yang lebih susah. Kalimat-kalimat ini benar dalam konteks empati, tapi jadi berbahaya kalau dipakai untuk menghentikan analisis. Karena kalau lu berhenti menganalisis, lu berhenti menyusun strategi. Sekarang kita masuk ke fondasi penting. Ada 3 level kontrol finansial dalam hidup lu. Level pertama, pendapatan aktif. Ini gaji, fee, komisi. Mayoritas kelas menengah cuma punya ini. Level kedua, daya tawar. Ini kemampuan lu menaikkan harga diri lu di pasar kerja atau pasar bisnis. Skill, positioning, jaringan. Level ketiga, sistem penghasil uang. Aset, bisnis, atau mekanisme yang tetap jalan walau lu nggak hadir 100%. Masalahnya, sebagian besar dari kita cuma disuruh fokus di level pertama. Kerja lebih keras, lembur, ambil side job, tapi nggak pernah diajarin naik ke level kedua dan ketiga. Kenapa? Karena orang yang hanya hidup dari pendapatan aktif lebih mudah diprediksi, lebih patuh, lebih takut ambil risiko. Sekarang gua mau lu pikirin satu hal. Kalau besok kantor lu tutup, berapa bulan lu bisa bertahan tanpa panik? Kalau jawabannya kurang dari 3 bulan, berarti lu belum punya sistem. Lu masih sepenuhnya tergantung pada satu sumber. Dan itu bukan kesalahan moral, itu desain umum. Makanya, langkah pertama bukan langsung buka bisnis. Bukan resign impulsif. Langkah pertama adalah kesadaran struktural. Lu harus berhenti mengukur diri lu dari seberapa kuat lu menahan tekanan. Mulai ukur diri lu dari seberapa cepat lu bisa membangun opsi. Opsi itu kekuatan. Sekarang kita masuk ke langkah praktis pertama. Audit realitas. Bukan sekedar catat pengeluaran, tapi petakan rasio bertahan hidup lu. Hitung total biaya minimum hidup lu. Bukan gaya hidup. Minimum. Lalu bagi dengan penghasilan bersih. Kalau rasio itu di atas 80%, artinya hampir seluruh energi finansial lu cuma buat bertahan. Di kondisi itu, lu rentan. Dan orang rentan mudah diyakinkan untuk bersyukur saja. Langkah kedua, naikkan daya tawar sebelum naikkan gaya hidup. Ini krusial. Setiap kenaikan penghasilan yang langsung diikuti kenaikan gaya hidup bikin lu tetap di treadmill. Jadi ketika penghasilan naik, jangan langsung upgrade motor, gadget, atau apartemen. Gunakan selisihnya buat memperbesar ruang napas. Ruang napas itu bukan cuma uang, itu ketenangan mental. Karena orang yang punya buffer 6 bulan biaya hidup, cara berpikirnya beda dengan orang yang cuma punya 2 minggu. Dan sistem tahu itu. Orang yang gak punya buffer akan lebih mudah menerima kondisi apapun. Sekarang, pelan-pelan, mulai lihat hidup lu sebagai sistem, bukan rangkaian kejadian. Kalau pemasukan cuma 1 jalur, tambahkan jalur kedua. Kalau skill lu stagnan 3 tahun terakhir, itu alarm. Kalau seluruh energi habis buat bertahan, berarti belum ada ruang buat bertumbuh. Dan disinilah toxic positivity jadi musuh. Karena dia bikin lu merasa cukup, sebelum lu benar-benar aman. Gua gak bilang lu harus marah ke semua orang. Gue bilang, lu harus jernih. Bersyukur tetap perlu. Tapi bersyukur tanpa strategi adalah cara paling tenang untuk tetap terjebak. Di bagian berikutnya, kita masuk lebih teknis. Kita bedah gimana cara membangun sistem kedua, gimana menghindari jebakan motivasi palsu, dan kenapa sebagian orang yang kelihatannya tenang justru diam-diam lagi membangun mesin uangnya. Stay sama gue, jangan lompat-lompat. Karena potongan berikutnya yang bikin semuanya nyambung.
Bro, sekarang gue mau lu ngerjain sesuatu kecil tapi jujur. Kalau hidup lu adalah grafik, 5 tahun terakhir arahnya naik tajam, datar, atau cuma zigzag tapi di titik yang sama. Gak usah tulis panjang-panjang, simpan dulu jawabannya di kepala. Karena di titik ini, kita nggak lagi ngomong teori, kita ngomong trajektori hidup. Masalah terbesar kelas menengah bukan kerja keras, tapi kerja keras tanpa eskalasi posisi. Kita sering salah kaprah soal aman. Punya kerja tetap dianggap aman. Punya gaji bulanan dianggap stabil. Padahal stabilitas semu itu rapuh kalau cuma bergantung pada satu pintu pemasukan. Sekarang gue bongkar anomali yang jarang disadari. Ada orang dengan gaji 12 juta tapi hidupnya tegang tiap akhir bulan karena cicilan dan gaya hidup naik mengikuti income. Ada juga yang gaji 7 juta tapi punya income kedua 3 juta dan dana darurat 6 bulan. Secara angka, siapa terlihat lebih kaya? Secara struktur, siapa lebih kuat? Kebanyakan orang mengejar nominal, sedikit yang membangun struktur. Dan toxic positivity memperparah ini. Karena selama lu masih bisa bayar cicilan, lu dibilang harus bersyukur. Padahal mungkin lu cuma satu krisis dari runtuh. Sekarang gue mau lu bayangin satu skenario. Kalau besok industri tempat lu kerja terguncang, AI masuk lebih agresif, atau perusahaan efisiensi besar-besaran. Posisi lu seberapa tergantikan? Pertanyaan ini nggak enak, tapi justru karena nggak enak, jarang dibahas. Banyak orang memilih merasa tenang daripada merasa terancam. Padahal rasa terancam yang sehat itu alarm untuk upgrade. Sekarang kita masuk ke sisi teknis yang lebih dalam. Leverage bukan cuma soal skill, tapi juga soal distribusi. Di era sekarang, orang yang punya akses distribusi, audience, network, database, channel, punya kekuatan lebih besar daripada sekedar pekerja terampil. Makanya ada freelancer yang income-nya bisa ngalahin manajer. Bukan karena lebih pintar, tapi karena dia menguasai distribusi jasanya sendiri. Kontradiksinya jelas. Sekolah ngajarin kita jadi eksekutor hebat. Dunia nyata bayar mahal orang yang bisa mengontrol arus uang dan distribusi. Kalau lu cuma jago kerja tapi nggak punya kontrol distribusi, lu tetap tergantung. Sekarang gue mau lempar satu pertanyaan yang mungkin bikin lu refleksi diam-diam. Dari 3 hal ini, gaji besar, waktu bebas, kontrol penuh, mana yang sebenarnya paling lu incar? Jangan jawab idealis, jawab realistis. Kalau lu berani, tulis di komentar satu kata yang paling jujur. Bukan yang paling keren, tapi yang paling lu kejar. Menariknya, ketika orang mulai nulis jujur, mereka baru sadar apa yang sebenarnya kurang di hidup mereka. Dan gue selalu perhatiin satu pola. Orang yang sadar mereka kekurangan kontrol, biasanya mulai berubah. Orang yang cuma fokus nominal, sering terjebak lebih lama. Bro, kalau di lingkungan lu sekarang, topik kayak gini dibahas atau malah dianggap terlalu ambisius? Gue pengen tahu realitas circle lu. Karena kadang bukan skill yang nahan kita, tapi standar lingkungan. Di segmen terakhir nanti, gue bakal rangkum semua ini jadi langkah eksekusi yang bisa lu mulai tanpa perlu resign impulsif, tanpa drama, tanpa motivasi kosong. Kalau sampai titik ini lu masih nonton, berarti ada bagian dari diri lu yang udah capek cuma disuruh bersyukur. Dan bagian itu lagi siap bangun sistemnya. Bro, kalau dari awal video ini lu ngerasa kayak lagi dibacain kondisi hidup sendiri, berarti ini bukan cuma konten, ini cermin. Dan biasanya kalau sesuatu terasa kena, itu karena lu sebenarnya udah siap berubah. Lu cuma belum punya kerangka yang jelas. Sekarang kita bikin kerangkanya. Langkah pertama bukan langsung nambah uang, tapi hentikan kebocoran terbesar, gaya hidup yang tumbuh lebih cepat dari struktur. Mulai malam ini, hitung satu angka, biaya minimum hidup lu. Bukan gaya hidup ideal, bukan versi Instagram, versi bertahan. Angka itu jadi target perlindungan. Kalau biaya minimum lu 6 juta, maka target pertama lu adalah punya 18-36 juta sebagai dana napas. Itu bukan angka buat pamer, itu angka buat tidur lebih tenang. Dan percaya atau enggak, tidur tenang itu aset. Langkah kedua,
Pilih satu jalur peningkatan nilai, bukan 3, bukan 5, satu. Satu skill yang benar-benar lu dalami selama 12 bulan. Skill yang terhubung ke uang, yang bikin lu bisa menaikkan rate bukan cuma jam. Jangan cari yang paling gampang, cari yang paling berdampak. Karena 1 tahun fokus bisa mengubah trajektori 10 tahun. Langkah ketiga, bangun bukti penghasilan kedua sekecil apapun. Bukan langsung target 10 juta. Target pertama cuma 1, validasi. Kalau lu bisa hasilkan 1 juta pertama dari luar gaji, itu bukan soal nominal. Itu bukti bahwa lu bisa keluar dari ketergantungan total. Dan momen itu biasanya bikin dada agak bergetar. Karena untuk pertama kalinya lu sadar, lu punya opsi. Sekarang gue mau lu bayangin satu hal. 6 bulan dari sekarang, lu punya dana darurat minimal 3 bulan. Skill lu naik 1 level. Income kedua mulai konsisten walau kecil. Masalah hidup hilang? Enggak. Tapi posisi tawar lu beda. Lu nggak lagi kerja dengan rasa takut penuh. Lu kerja dengan pilihan. Dan itu rasa yang selama ini banyak orang cari tapi nggak bisa jelasin. Hambatan pasti ada. Capek sepulang kerja. Mood naik turun. Lingkungan yang bilang lu terlalu ambisius. Tapi ingat ini. Capek karena membangun masa depan beda rasanya. Dengan capek karena bertahan di tempat yang sama. Kalau lu lagi di fase lelah tapi merasa ini arah yang benar, itu tanda bagus. Sekarang jujur sama diri sendiri. Dari 3 langkah tadi, lindungi fondasi, naikkan nilai, bangun income kedua, mana yang paling bikin lu sadar gue harus mulai dari sini? Tulis 1 kalimat pendek di komentar, bukan buat formalitas. Buat jadi saksi keputusan lu sendiri. Karena kadang yang bikin orang benar-benar jalan bukan motivasi. Tapi momen kecil ketika dia mengakui ke publik bahwa dia siap naik level. Dan kalau video ini terasa seperti solusi yang selama ini lu cari, mungkin bukan karena gua ngomongnya bagus. Tapi karena akhirnya ada yang ngomong jujur, lu gak kurang bersyukur. Lu cuma butuh strategi. Bro, dari awal kita udah bongkar satu hal yang jarang dibahas terang-terangan. Masalahnya bukan lu kurang bersyukur. Masalahnya, banyak dari kita disuruh merasa cukup sebelum benar-benar aman. Kita bedah bahwa tekanan finansial kelas menengah itu nyata. Inflasi jalan terus. Biaya hidup naik konsisten. Sementara kalau kita cuma mengandalkan satu gaji, kita terus mulai dari nol tiap bulan. Kita juga sepakat satu hal penting. Bersyukur itu sikap. Tapi struktur itu perlindungan. Tanpa struktur, rasa syukur gampang berubah jadi pembenaran untuk diam. Dengan struktur, rasa syukur jadi pilihan, bukan paksaan. Lu sekarang punya 3 senjata. Lindungi fondasi, naikkan nilai per jam lu, bangun sistem kedua sekecil apapun. Itu bukan teori motivasi, itu arsitektur kebebasan. Dan mungkin setelah nonton ini, lu nggak langsung kaya. Tapi kalau cara berpikir lu berubah malam ini, trajektori hidup lu bisa berubah pelan-pelan mulai besok. Karena pada akhirnya, sistem boleh menekan. Tapi keputusan untuk tetap pasrah atau mulai membangun, itu ada di tangan lu. Kalau obrolan kayak gini bikin lu mikir lebih tajam, berarti lu udah nemu ruang yang tepat. Kita nggak cuma ngomongin uang, kita ngomongin kontrol hidup. Dan orang yang serius pengen punya kontrol, biasanya tahu harus kemana untuk terus belajar.